Em, yang pertama begini, apakah putusan MK itu sudah diambil? Saya kira iya, kita semua paham itu. Kalau dalam prinsip fikihnya itu adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hakim sudah mengambil putusan dan dia menyelesaikan problem. Tetapi pada saat yang sama kita bisa menilai apakah putusan itu baik atau tidak, benar atau tidak. Putusan setelah dibacakan itu menjadi milik publik dan kita semuanya bisa membacanya, kita semua bisa mengkritisinya. Ya, saya kira putusan kemarin tidak mencerminkan apa yang seharusnya. Ada banyak versi, ada banyak hal. Tetapi kalau kita mau lacak kenapa putusan kemarin menjadi seperti itu, sekurang-kurangnya saya kira ada 3 persoalan mendasar. Yang pertama, yang diakui oleh sebagian oleh hakim sendiri. Misalnya oleh Hakim Saldi Isra dan Hakim Arif Hidayat, yang mengatakan bahwa kenapa putusannya menjadi seperti itu, karena ada keterbatasan hukum acara yang terlalu ketat. Hukum acara yang memang hanya 14 hari, pembuktian hanya 1 hari, dibatasi jumlah orang yang bisa bersaksi dan menjadi ahli, dan itu menjadi ribet. Karena kalau Anda baca putusan MK, salah satu yang banyak dilakukan oleh MK itu adalah menolak dalil pemohon karena pemohon tidak menyertai dengan bukti berupa saksi maupun ahli untuk itu. Padahal saksi dan ahli yang boleh dihadirkan itu kan jumlahnya terbatas. Dalil yang mau didalilkan itu banyak sekali, misalnya ada 20 sampai 30. Daerah yang mau dipersoalkan itu berapa, bisa ratusan. Tapi jumlah saksi dan ahlinya kan dibatasi. Jadi bagaimana mungkin semua bisa tercover oleh saksi dan ahli, padahal pada saat yang sama MK membutuhkan saksi dan ahli untuk melakukan proses pembuktian. Ya, jadi kalau kita lihat memang ada problem di hukum acara yang terlalu ketat, ya kan? Pertanyaan dibatasi dan lain-lain sebagainya. Jadi catatan kita ke depan berkaitan dengan ini adalah soalan memperbaiki konstruksi penegakan hukum pemilu, khususnya pilpres, di pengadilan yang namanya Mahkamah Konstitusi. Karena kalau tidak, ini hanya akan berulang terus. Siapa yang melanggar aturan hukum, siapa yang merusak penegakan hukum, siapa yang merusak demokrasi, tetap harus dibawa ke pertanggungjawaban hukum. Saya kira bunyi putusan itu setidak-tidaknya 3 orang di center itu jelas-jelas mengatakan bahwa harus ada yang bertanggung jawab terhadap kejahatan demokrasi berupa bansos yang direkayasa menuju ke arah pemilihan dan penggunaan aparat yang direkayasa ke arah pemilihan. Dan saya kira penanggung jawabnya tentu saja adalah presiden. Ya, jadi harus bertanggung jawab. Dan saya kira untuk alasan itu harus kita dorong betul teman-teman di DPR untuk serius mengajukan angket. Harus serius. Karena biar bagaimanapun esensi penting nih. Tidak boleh dibiarkan proses yang keliru itu dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Ya, saya kira proses itu silakan berjalan. Teman-teman pengawasan politik silakan melakukan langkah di situ. Plus pada saat yang sama saya kira ini catatan buat masyarakat sipil. Kita juga harus melakukan konsolidasi untuk memperkuat yang namanya kemampuan untuk mengontrol pemerintahan. Salah satu ketakutan terhadap kemenangan saat ini adalah ketika demokrasi bisa diinjak-injak dengan mudah. Ketika proses penegakan hukum, pemerintahan itu dirusak. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa masa 2004 sampai 2009 tidak akan mengulang penindasan yang sudah terjadi sekian lama di bawah rezim Pak Jokowi? Memang kita harapkan dari kemarin ini adalah yang yang punya program perubahan itu kan adanya di 01. Yeah. Yang 02 manut terhadap apa yang diinginkan oleh Jokowi. Yeah. 03 tengah-tengah, kan begitu. Nah, kita ingin ada perubahan yang sangat benar-benar berpihak kepada kedaulatan rakyat. Kalau seandainya partai itu dibiayai, ya kan, oleh negara, itu nggak banyak dananya, ya kan. Kemarin dengan enak aja uang negara dikorupsi sebanyak 271 triliun. Membiayai partai, kalau katakan 8 partai,
ya masing-masing 10 triliun berapa cuman? Cuma 80 ya. 80 triliun. Dan 10 triliun itu udah partai udah bagus. Udah cukup. Bisa. Dan di situ para profesor, para dokter, para cendekiawan itu bisa masuk partai dan dia nggak perlu lagi apa namanya seperti artis-artis sekarang kan. Isinya partai coba lihat. PAN berapa banyak Pak artisnya. Ya kan? Partai karena punya duit kan untuk kampanye. Ya kan? Artis terkenal. Dan begitu orang-orang kaya dan pengusaha-pengusaha. Ya kan? Mereka dapat privilege karena bisa nyetor ke partai. Nah, tapi kalau dibiayai oleh negara, ya kan? Itu banyak kok. Negara-negara maju udah berpikir seperti itu. Sehingga apa? Bahwa partai itu jadi milik rakyat. Ya kan? Dan bisa diperiksa keuangannya secara independen ya. Nah sekarang bendahara partai bisa nggak diperiksa? Enggak, karena nggak ada biaya oleh negara kok, ya kan? BPK bisa masuk nggak? Sangat sedikit mungkin ya. Enggak, sama sekali enggak kok. Oh ya. Makanya bendahara-bendahara itu pengusaha-pengusaha, pengusaha tambang segala macam. Makanya kan nggak apa istilahnya undang-undang itu dihasilkan sesuai dengan keinginan mereka, karena mereka adalah pengusaha-pengusaha. Ya. Nah disitulah banjirnya korupsi di rejim Jokowi. Rejim Jokowi ini semua paling terbesar, semua paling maju. Majunya dalam segi apa? Maju dalam korupsi yang begitu besar, ya kan? Luar biasa. Ya kalau zaman SBY cuma waktu itu Senturi itu cuman sekitar 8 triliun, itu udah hebohnya luar biasa. Sekarang yang namanya perusahaan-perusahaan BUMN dan segala macam, itu korupsinya benar-benar merajalela. Kita lihat bagaimana Jokowi mengelola Indonesia saat ini. Utang terbesar, ya kan? Luar biasa utang itu. Walaupun dibandingkan dengan ya katakanlah Jepang dan Amerika, itu salah. Sama sekali. Karena apa? Jepang dan Amerika dia mencetak dolar ke Amerika. Jepang itu utangnya rakyatnya yang memberikan utang. Kalau kita ke luar dan itu bentuknya dolar, Pak. Dan bunganya juga paling tinggi di seluruh Asia, kita paling tinggi untuk bunga pinjaman 8%, 6 sampai 8%. Disitulah gobloknya bangsa kita ini, di mana pemimpinnya dengan seenaknya, ya istilahnya. Contohnya gini aja Pak Saiful ya, saya pengen bermewah nih, ya kan? Saya ajukan, bikin gedung, saya beli Alphard segala macam gitu. Ya, habis itu anak saya akan menanggulangi, ya kan? Setelah saya bangkrut, saya nggak bisa bayar, ya disita, gedungnya disita. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Ugal-ugalan di dalam hal berhutang. Ya, membangun infrastruktur yang juga banyak yang terbengkalai, ya pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara gitu kan, termasuk IKN. Saya jadi pertanyaan saya nanti, Prabowo kan dianggap Menteri Pertahanan, ahli dalam hal strategi. Menurut dia, ya IKN itu di sana termasuk sangat strategis atau tidak? Padahal banyak jenderal yang menyatakan itu tidak strategis. Itu satu garis lurus untuk bisa dibombardir di apa namanya oleh musuh. Dekat lagi ke sengketa Natuna, Laut Natuna. Kalau waktu itu Rizal Ramli kan merubah namanya Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna. Ya. Nah, itu dekat sekali dengan itu. Beda kalau dengan di Jakarta atau di Pulau Jawa ibu kotanya. Ya. Nah ini akan diteruskan. Ya karena kan beliau menyatakan apapun akan diteruskan gitu. Ya termasuk utangnya diteruskan, termasuk apa namanya korupsinya yang akan berkembang terus. Ini kan berkembang terus. Terus juga menteri-menterinya. Kita lihat satu persatu nih Pak Saiful ya. Ini akan diteruskan katakanlah Bahlil, ya kan? Bahlil Menteri Investasi, dia berusaha mengosongkan Rempang.
secara pertahanan benar nggak itu? Hanya kepentingan satu yang punya Kiara itu, yang punya Kiara. Di Bandung kan Kiara yang dia bangun kan. Nah itu Rempang, ya. Dikosongkan rakyatnya di situ. Secara pertahanan bagaimana? Saya mungkin bukan seorang militer, ya, tapi seorang yang mengamati bahwa itu batas terluar kita. Kita kosongkan rakyatnya, dan akhirnya yang masuk adalah investor-investor. Yang bagaimanapun kekuasaan itu adalah investor yang mengatur, ya kan? Nah itu mau dipakai juga. Lalu kita lihat Erik itu cocok untuk apa? Untuk ketua PSSI cocok, karena dia orang bisnis. Tapi nggak cocok untuk bangsa Indonesia. Dia bukan nasionalis. Apa keinginan dia sekarang? Ya, saya Didu ngomong kemarin di lapangan di Patung Kuda bahwa Erik mau menjual semua gedung-gedung pemerintahan itu ke Hong Kong yang ada di Jakarta, yang di seputaran Merdeka Selatan, Merdeka Barat, Merdeka Utara, bahkan mungkin istana juga. Karena dia seorang pebisnis. Lalu dari dana ini untuk membangun ibu kota dengan pertahanan yang sangat lemah, ya. Beda dengan di Jakarta atau di Pulau Jawa. Untuk menyerang itu harus melewati dulu Kalimantan, harus melewati dulu Sumatera. Kalau ini kan enggak. Langsung terbuka untuk diserang dari Beijing, dari Filipina, dari Vietnam, segala macam. Ya. Jadi karena apa? Undang-undang IKN itu kemauan dari Jokowi semata. Tidak ada yang namanya ya pengujian yang mendalam di DPR, ya kan diketoknya cuma sebulan. Yang mendatangkan ahli-ahli pertahanan, yang mendatangkan ahli geologi, nggak ada. Nah ini akan diteruskan. Kan itu pernyataan PS sendiri, Prabowo sendiri, bukan pernyataan kita. Otomatis memang ke depan kita memang harus melakukan yang namanya tetap pengawasan. Tidak bisa berharap ke DPR, karena DPR juga seperti yang saya gambarkan tadi, sebelum undang-undang parpol ini dirubah, di mana parpol harus dibiayai oleh negara supaya bisa diawasi dan bisa juga diperiksa keuangannya oleh BPK dan oleh KPK dari mana saja dana-dana mereka, dan sehingga juga para anggota legislatifnya nggak terbebani lagi untuk korupsi gitu, karena udah negara yang biayai gitu. Nah sehingga mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan negara gitu, anggota-anggota legislatif itu. Tapi kalau ini tidak terlaksana, ya kan, ya kita kan nggak mungkin. Akhirnya ya udah rakyat yang melakukan ya partai istilahnya partai jalanan lah gitu. Jadi jawabannya rakyat yang harus mewujudkan perubahan itu, ya. Artinya dengan turun ke jalan dengan aksi. Ya perubahan itu bisa terjadi kalau misalnya di pemilu tidak terjadi, ya revolusi. Itu juga di dunia manapun itu terjamin undang-undang revolusi itu. Dan itu akan merubah secara total. Proses perubahan secara total ini biasa diistilahkan sebagai revolusi. Ya. Jadi revolusi ini dalam pandangan Pak Syafril sudah ada di depan mata. Ya kalau dilihat dalam segi korupsi yang merajalela, harga-harga yang begitu naik, dolar juga udah sangat menanjak gitu. Walaupun Menteri Keuangan mencari alasan bahwa itu adalah karena Iran menyerang Israel, nggak ada kaitannya sebenarnya. Nah, dan begitu juga banyaknya dana-dana kita yang lari ke luar negeri sekarang gitu. Ya menurut saya bisa terjadi. Ya kan, bisa terjadi revolusi itu. Ya, kita bisa lihat waktu 98, waktu pemilu itu kalau nggak salah di bulan berapa ya saya lupa, 98 terpilihlah Pak Harto. 2 bulan setelah itu turun Pak Harto, diturunkan oleh rakyat. Jadi jangan pandang rendah rakyat. Jangan senang dulu ya. Jangan senang dulu. Rakyat bisa melakukan sesuatu ya, dan bagaimanapun menurut saya yang namanya pilihan ya, baik itu dari TNI
maupun dari polisi. Kalau udah berhadapan dengan rakyat yang banyak, mereka mau tembakin semua rakyat? Kan enggak. Ya. Bahkan mereka akan putar badan mendukung rakyat. Ya. Karena ini sudah sangat keterlaluan. Jadi MK ini sudah tidak bisa diharapkan, ya kan? Kalau perlu dibubarkan, ya. Kembali kepada MA, ya. Undang-undang partai politik juga harus dirubah. Kalau Prabowo tidak bisa melakukan itu, ya rakyat yang harus melakukan, ya kan? Gitu. Simpel kan? Yeah. Kalau Prabowo nggak bisa melakukan perubahan undang-undang itu, kalau dia masih tetap mengikuti mentor dia yang sudah sangat merusak bangsa ini. Presiden ini sudah tidak mau bertanggung jawab. Dia udah seenaknya. Dia merusak etika, dia merusak undang-undang, dia melakukan nepotisme yang melanggar undang-undang Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Undang-undang ini adalah tindak kriminal. Kriminal maksudnya? Tindak kriminal. Dan itu 12 tahun hukumannya. Wow. Dan nepotismenya Jokowi terbukti kok. Jokowi, Paman Usman, Gibran, Iriana, lalu Kaisang, itu harus diadili. Udah diterima oleh Barreskrim di Jakarta. Sudah ya. Itu diajukan oleh Petisi 100 dan juga POR Asli, Forum Perguruan Tinggi Berijazah Asli.